Selamat pagi semuanya. Baiklah, di sini kita akan membahas materi kita. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dito Saputra, Nadine Sintiawa Dewi Tambunan, Putri Juniati Opusunggu, dan Ganggas Cahyadi. Video pembahasan kali ini kita akan membahas materi kita mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, pembahasan pertama saya serahkan kepada Putri. Kepada Putri saya persilahkan. Pancasila sebagai dasar negara atau dasar filsafat. Artinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber yang berlaku di negara kita dan olehnya karena digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang dikemukakan dalam pembukaan, bahwasanya Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar-dasar negara yang melingkup pertama, norma dasar negara, kedua, taat fundamental norma, tiga, norma pertama, 4, pokok kaidah negara yang fundamental, 5, cinta hukum atau right side. Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Isinya yaitu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara detail konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dari negara, ideologi negara, atau stateside. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan dasar nilai serta untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain perkataan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai dasar baik yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila juga mempunyai kekuatan mengingat secara hukum sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan UUD 1945. Kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 yang pada akhirnya dikongritiskan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 yang pada akhirnya dikongritiskan atau dijabarkan dari Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum positif lainnya. Lalu selain itu mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain, penyelenggara negara, atau bisa juga disebut termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional. Memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Karena masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerohanian negara. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dito. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Pancasila sebagai pedoman hidup. Di sini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan Indonesia. Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi suatu masalah. 2. Pancasila sebagai jiwa bangsa.
Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 4. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. 5. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Esa, punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah, dan juga munculnya keadilan sosial. Dan saya akan menjelaskan lebih detail. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Maksudnya adalah Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum di Indonesia. Pancasila juga sebagai suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar, sekaligus sebagai sumber semangat bagi para penyelenggara negara atau pelaksana pemerintah. Selain itu, norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi dan kewajiban pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sementara itu, Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki makna bahwa nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai arahan di kehidupan sehari-hari. Jika dibandingkan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, lebih luas lagi Pancasila sebagai pandangan hidup. Karena sebagai pandangan hidup, Pancasila harus mencakup seluruh segmen dan aktivitas bangsa Indonesia. Serta bagi para penyelenggara negara tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai falsafah hidup bangsa, Pancasila mengandung wawasan dengan hakikat, asal, nilai, tujuan, khususnya manusia dan kehidupannya. Falsafah hidup juga mencerminkan konsep menyeluruh dengan menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai faktor sentral terhadap segala sesuatu yang ada. Hal tersebut dapat diartikan dalam Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadine. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Di mana yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelma lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran, di mana pengertian lain dari Pancasila sebagai dasar negara ini adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti Undang-Undang Dasar dan semua turunan peraturan mengikuti Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila, sehingga Pancasila merupakan norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan ataupun dilanggar. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan menjelaskan tentang suasana kebatinan, di mana suasana kebatinan berarti dasar negara dapat dilihat dari sikap kebersamaan, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, mementingkan persatuan dan kesatuan. Suasana kebatinan dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi 1. Indonesia hendak mewujudkan kedaulatan rakyat. Ketiga, negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat, negara yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab. Dan yang terakhir, kelima, negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Nomor 3, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Di mana hukum dasar tertulis adalah
sistem aturan yang diciptakan lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu dan ditulis dalam perundang-undangan. Sedangkan hukum dasar tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya hukum adat. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara atau termasuk para penyelenggara partai dan golongan-golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang bunyinya sebagai berikut. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir, keempat, Pancasila merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintah, atau juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional. Hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggara negara. Karena masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Dengan semangat yang bersumber pada asas kerohanian, negara sebagai pandangan hidup bangsa, maka dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan atas asas kerohanian negara. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada Ganggas Cahyadi. Kepada Ganggas saya persilahkan. Baik, terima kasih Nadine. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi dasar negara yaitu 1. Agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. 2. Agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah pendekatan membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Pendekatan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari konsep kualitas kehidupan saat ini adalah dalam konteks pembangunan manusia seutuhnya, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional, intelektual, disiplin, dan efisien. Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak yang menjadikan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, maka kesimpulan dari hasil video materi pada saat pagi hari ini yang berjudul Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara, di mana dasar negara merupakan dasar negara dan semua turunan peraturan mengikuti Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila, sehingga Pancasila merupakan norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan ataupun dilanggar. Yang kedua, urgensi melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Demikian hasil video pembahasan materi kami mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Terlebih dan terkurangnya apabila ada kesalahan kata atau cara penyampaian kami, mohon dimaafkan. Selamat pagi semua.